Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang unik dan rumit banget, yaitu kain tenun hukum di Indonesia. Panduan kita adalah buku Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Tapi ini bukan cuma soal daftar pasal atau undang-undang ya. Anggap aja ini sebuah cerita. Cerita tentang gimana sebuah bangsa merajut identitas hukumnya sendiri dari benang-benang sejarah, adat, dan juga modernitas. Oke, coba deh bayangin. Pertanyaan ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Ini bukan soal teori doang loh, tapi tantangan yang benar-benar nyata dihadapi para pendiri bangsa kita. Terus, gimana cara mereka menjawabnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pertama-tama, yang harus kita pahami adalah Indonesia itu nggak mulai dari nol, nggak dari kertas kosong. Sistem hukum kita ini mau nggak mau mewarisi sebuah struktur yang ya bisa dibilang kompleks dan seringkali nggak adil, warisan dari Belanda. Jadi fondasinya itu udah rumit dari sananya. Prosesnya itu nggak terjadi dalam semalam. Awalnya banget, tahun 1642, hukum yang ada tuh cuma sebatas peraturan dagang buat VOC. Tapi seiring berjalannya waktu dan kekuasaan kolonial makin kuat, di tahun 1848, mereka mulai memberlakukan hukum perdata dan dagang Eropa sepenuhnya. Nah, puncaknya itu di tahun 1855, di mana pemisahan hukum berdasarkan golongan itu diresmikan. Ini yang menciptakan sistem yang terpecah belah. Konsep utama di balik semua ini namanya pluralisme hukum. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti kita bisa milih-milih hukum sesuka hati. Justru sebaliknya, hukum yang berlaku buat kamu itu ditentukan oleh siapa kamu, dari golongan mana kamu berasal. Inilah mesin utama dari sistem hukum kolonial. Nah, ini dia wujud nyatanya. Kelihatan banget kan pecahnya? Kalau kamu orang Eropa, ya kamu pakai hukum Belanda. Kalau kamu pribumi, yang berlaku buat kamu adalah hukum adat, yang seringkali nggak tertulis. Terus, kalau kamu masuk golongan timur asing, hukumnya jadi campuran yang rumit antara keduanya. Ini adalah sistem yang sengaja dirancang untuk memecah dan mengontrol. Lalu, tibalah momen bersejarah, tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan itu bukan cuma peristiwa politik loh, itu juga kayak gempa bumi besar di dunia hukum. Semuanya, benar-benar semuanya, berubah. Coba bayangin dilema yang dihadapi para pendiri bangsa kita. Kalau semua hukum Belanda dihapus total, bisa terjadi kekosongan hukum, atau Rex Vacuum. Ini resep jitu menuju kekacauan. Tapi kalau dipertahankan, artinya kita tetap hidup di bawah hukum penjajah. Jadi, apa dong yang mereka lakukan? Dan ini dia solusinya yang luar biasa cerdik. Pasal peralihan ini ibarat jembatan penyelamat. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat pragmatis. Oke, untuk sementara kita pakai dulu apa yang ada sampai kita bisa bikin hukum kita sendiri. Langkah ini mencegah negara kita yang baru lahir jatuh ke dalam anarki. Jenius kan? Oke, sekarang kita beralih ke gimana caranya Indonesia pelan-pelan tapi pasti mulai mengganti semua warisan kolonial itu dengan kerangka hukum nasionalnya sendiri yang satu dan terpadu. Nah, ini dia kerangka hukum modern kita. Coba kita lihat strukturnya. Di puncak tertinggi sebagai hukum dasar ada UUD 1945. Tepat di bawahnya ada TAP MPR. Lalu di bawahnya lagi ada undang-undang atau perpu yang dibuat DPR dan Presiden. Aturan-aturan ini kemudian dijelaskan lebih detail lagi lewat peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, di level paling bawah ada peraturan daerah. Prinsipnya sederhana banget. Peraturan yang di bawah nggak boleh bertentangan sama yang di atasnya. Inilah cara Indonesia memastikan ada satu sistem hukum yang sama dari Sabang sampai Merauke. Jadi, setelah melihat semua perjalanan tadi, apa sih kesimpulan besarnya? Gimana cara kita memahami sistem hukum Indonesia sekarang? Menurut saya, metafora terbaik adalah sebuah kain tenun yang indah dan kaya warna. Poin paling pentingnya adalah ini. Hukum kita itu bukan satu sistem yang kaku, tapi perpaduan yang hidup. Benang hukum perdata warisan Belanda itu masih ada dan kuat. Benang hukum adat juga terus hidup di banyak komunitas. Terus, ada juga benang pengaruh hukum Islam, terutama di urusan keluarga atau perbankan syariah. Dan semua benang yang berbeda-beda itu ditenun jadi satu oleh benang hukum nasional modern yang kita ciptakan setelah merdeka. Nah, ini yang meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Seiring Indonesia terus berkembang, benang mana nih yang nantinya bakal paling menonjol? Apakah benang adat, benang agama, atau justru benang modernitas yang akan membentuk pola hukum kita di masa depan? Jawabannya masih terus ditenun, bahkan sampai hari ini.